Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai ke pembahasannya, saya ingin memperkenalkan kelompok kami, yaitu diantaranya Muhammad Asad Ramadan, Ferdinandus Migu, Mita Dayati, dan Sherly Hardianti. Lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, teori nilai guna, utility, dan pemaksimum nilai guna. Di dalam teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi barang-barang dinamakan nilai guna, utility. Dalam membahas mengenai nilai guna, perlu dibedakan di antara dua pengertian, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsikan sejumlah barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal berarti pertambahan atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Selanjutnya, hipotesis utama teori nilai guna. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsikannya. Pada permulaannya, setiap tambahan konsumsi akan mempertinggi tingkat kepuasan orang tersebut. Pada akhirnya, tambahan nilai guna akan menjadi negatif, yaitu apabila konsumsi ke atas barang tersebut ditambah satu unit lagi, maka nilai guna total akan menjadi sedikit. Nilai guna total. Nilai guna total terbagi menjadi dua, yaitu nilai guna dalam angka dan nilai guna dalam grafik. Syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Misalnya, seorang mengkonsumsi 3 macam barang, yaitu sejenis pakaian, sejenis makanan, dan sejenis hiburan. Katakanlah hiburan itu berupa menonton film. Syarat yang harus dipenuhi adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Selanjutnya, teori nilai guna dan teori permintaan. Dengan menggunakan teori nilai guna dapat diterangkan sebabnya kurva permintaan bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menggambarkan bahwa semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan ke atasnya. Jadi, jika barang atau produk kita mengalami kecacatan atau banyak komplain dari konsumen, maka produk kita tuh terlihat gagal atau rendah. Maka dari itu ada dua faktor yang menyebabkan permintaan ke atas suatu barang berubah apabila harga barang itu mengalami perubahan, yaitu perubahan efek pergantian dan efek pendapatan. Efek pergantian, perubahan suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Kalau harga mengalami kenaikan, nilai guna marginal per rupiah yang diwujudkan oleh barang tersebut menjadi semakin rendah. Jika efek pendapatan, kalau pendapatan tidak mengalami perubahan, maka kenaikan harga menyebabkan pendapatan real menjadi semakin sedikit. Kemampuan pendapatan yang diterima untuk membeli barang-barang
menjadi bertambah dari sebelumnya. Maka kenaikan harga menyebabkan konsumen mengurangi jumlah berbagai barang yang dibelinya, termasuk barang yang mengalami kenaikan harga. Penurunan harga suatu barang menyebabkan pendapatan real bertambah. Dari ini akan mendorong konsumen menambah jumlah yang barang dibelinya. Akibat dari perubahan harga kepada pendapatan ini yang disebut efek pendapatan. Selanjutnya, efek pergantian dan efek pendapatan. Efek pendapatan. Peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi terhadap komoditas yang diinginkan. Jadi, dalam teori pilihan konsumen, efek pendapatan adalah konsep utama selain efek substitusi. Teori tersebut menyatakan preferensi dengan mengeluarkan konsumsi dan kurva permintaan konsumen dan menjelaskan bagaimana perubahan harga pasar dan pendapatan berdampak pada pola konsumsi untuk barang dan jasa. Efek pendapatan menyatakan dampak perubahan daya beli terhadap konsumsi, sedangkan efek substitusi menjelaskan bagaimana konsumsi dipengaruhi oleh perubahan harga relatif dengan harga barang lainnya. Selanjutnya, efek pergantian. Perubahan harga suatu barang mengubah nilai guna marginal per rupiah dari barang yang mengalami perubahan harga tersebut. Contoh efek pergantian. Misalnya, harga barang A bertambah tinggi, mengakibatkan MU barang A atau P menjadi lebih kecil dari semula. Harga barang-barang lainnya tidak mengalami perubahan. Maka, perbandingan antara nilai guna marginal barang-barang itu dengan harganya tidak mengalami perubahan. Alasannya, penurunan harga menyebabkan barang itu mewujudkan nilai guna marginal per rupiah yang lebih tinggi daripada nilai guna marginal per rupiah dari barang-barang lainnya yang tak berubah harganya. Maka pembeli akan memaksimumkan nilai guna. Permintaan ke atas barang tersebut menjadi bertambah banyak apabila harganya bertambah rendah. Selanjutnya, surplus konsumen. Kesediaan membayar adalah jumlah maksimum yang mau dibayar oleh konsumen untuk memperoleh suatu barang. Surplus konsumen pada hakikatnya berarti perbedaan di antara kepuasan yang diperoleh seorang di dalam mengkonsumsikan sejumlah barang dengan pembayaran yang harus dibuat untuk memperoleh barang tersebut. Sekian PPT pada pertemuan kali ini. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama untuk Bu Fahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.